Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratain dari Program Studi Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian epistemologi, sejarah perkembangan dan ruang lingkup studi Islam, pendekatan apa saja yang digunakan dalam studi Islam, metodologi memahami Al-Quran, dan metodologi memahami hadis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam yang dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Epistemologi Islam mengkaji pengetahuan dari perspektif Islam karena metodologinya telah terbukti keabsahannya dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebenarannya dapat diperoleh dari perspektif Islam atau usulan. Model epistemologi positif telah terbentuk selama dekade dan akhirnya menjadi filsafat sekitar 20 atau 30 tahun kemudian hingga muncul perkembangan baru. Epistemologi Islam khusus ini telah dibahas dalam berbagai kajian yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, pemahaman, proporsi, logika, dan bentuk pemikiran, serta dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ego dan jiwa manusia. Dalam Islam, epistemologi tidak berpusat pada manusia, tetapi pada Allah, yaitu Allah adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Namun demikian, bukan berarti posisi manusia tidak penting, melainkan manusia adalah pencari ilmu. Selanjutnya, yang kedua, ada sejarah perkembangan dan ruang lingkup studi Islam. Studi Islam bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika ajaran Islam mulai disebarkan pada periode ini, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terutama di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid, pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemajuan pesat. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan berkembang, menjadikan studi keislaman lebih terstruktur. Sejak abad ke-12, studi Islam mulai berkembang di dunia barat dengan munculnya orientalis yang mempelajari Islam dari berbagai perspektif. Pusat-pusat studi Islam didirikan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Menurut Muhammad Nur Hakim, tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Dalam konteks Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan dapat diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Baik, selanjutnya yang ketiga, pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam studi Islam. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan sebenarnya. Yang kedua, ada pendekatan filosofis. Filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Yang ketiga, ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah meninjau dan menganalisis suatu permasalahan atau objek studi dengan menggunakan metode ilmiah pada umumnya. Selanjutnya, metodologi memahami Al-Quran. Metodologi Al-Quran merujuk pada berbagai teknik, strategi, dan prinsip yang digunakan untuk melakukan penafsiran dan analisis terhadap teks Al-Quran. Berikut beberapa aspek utama dalam metodologi Al-Quran. Yang pertama, ada metode tahlili atau analitis. Metode tahlili merupakan metode penafsiran yang detail dan analitis, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek, seperti bahasa lugwiyah, struktur kalimat, dan relasi antar kalimat. Yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ijmali ini fokus pada penafsiran yang global, mencoba memberikan gambaran besar dan umum tentang isi Al-Quran tanpa terlalu mendetail.
Yang ketiga ada metode muqarrin atau komparatif. Metode ini melibatkan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi serta dibandingkan dengan hadis dan pendapat ulama tafsir lainnya. Yang keempat ada metode maudu'i atau tematik. Metode ini memilih topik tertentu dan mencari penjelasan dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik tersebut. Metode ini dikembangkan oleh Syekh Mahmud Syalut dan Profesor Dr. Ahmad Sayyid Al-Qumi. Yang terakhir, metodologi memahami hadis. Metodologi hadis adalah sistematis prosedur dan teknik yang digunakan untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan benar terhadap isi dan konteks hadis serta menjaga validitas dan autentisnya. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam metodologi hadis. Yang pertama ada tekstual. Melihat teks hadis secara langsung dan memahami makna lahiriahnya. Yang kedua, kontekstual, memperhatikan konteks historis dan sosial kultural saat hadis disampaikan oleh Nabi. Yang ketiga, historis, mengacu pada peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang penyampaian hadis. Yang keempat, linguistik, analisis bahasa Arab untuk memahami arti kata-kata dan struktur kalimat dalam hadis. Yang kelima, komparatif, mengumpulkan hadis-hadis yang membahas topik yang sama untuk memahami sunnah Nabi secara utuh. Yang keenam, hermeneutik, metode analisis teks yang kompleks untuk menjelaskan makna hadis secara mendalam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dari kata yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Baik, mungkin ada sedikit pantun. Makan jajan berbahan ketan, ketan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Moga penjelasan ini dapat perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.